Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang teman-teman bersama saya di rubrik Abad Kekosongan bersama Nico Robin Pandawa. Nah, teman-teman semua, kalau misalkan lo pada suka One Piece, pasti lo tahu tentang kisah Nico Robin yang gue juga nggak tahu kenapa dia tuh namanya mirip banget sama nama gue. Tapi dia tuh disclaimer, dia bukan saudara gue, ya. Dia tuh tokoh fiktif, ya. Segala fiktif itu cuma kebetulan dan tidak disengaja. Tapi aku lihat kenapa bisa mirip banget. Entah kenapa bukan cuma mirip nama, ya. Ada nama Nico-nya, tapi juga sama-sama kita punya kegemaran di sejarah. Nah, jadi lo semua pasti sama-sama tahu bahwa Nico Robin itu merupakan sarjana lulusan Ohara. Ohara itu adalah sebuah pulau yang menjadi tanah suci bagi para arkeolog dan sejarawan di seluruh dunia One Piece. Nah, singkat cerita, ternyata Ohara ini punya objek penelitian utama tentang sejarah dan arkeologi yang narasinya sangat berseberangan dengan apa yang dimaui oleh world government atau pemerintah dunia, oleh para Gorosei, oleh para Insama dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, ketika penelitian sejarah yang dilakukan oleh para sarjana Ohara itu ke gap, ya, pemerintah dunia tahu apa yang diteliti oleh para sarjana Ohara, maka pemerintah dunia melalui angkatan lautnya itu mengirimkan Buster Call, mengirimkan berbagai macam armada kapal perang dengan persenjataan canggih yang memang ditugaskan khusus untuk menghapus satu pulau dari peta dunia. Kenapa? Karena Ohara punya dosa, yaitu mempelajari sejarah yang terlarang, mempelajari sejarah yang menjadi aib bagi pemerintah dunia. Nah, itu cerita fiktif di One Piece. Kita bicara dunia nyata kita, dunia tempat Nico Pandawa hidup dan teman-teman lu semua pada hidup. Ada nggak sih kira-kira kita juga punya abad kekosongan? Jadi gini, yang gue suka dari One Piece, Oda Sensei, dia itu menjadikan ceritanya sebagai analogi dari berbagai peristiwa-peristiwa besar di dunia. Misalkan, kalau misalkan lo ngeliat ada yang namanya Gorosei. Gorosei itu adalah 5 tetua pemimpin yang mengatur dunia. Sebenarnya dalam konteks politik internasional di dunia nyata kita sekarang, ada yang namanya The Big Five, ya, yaitu negara-negara superpower yang mereka memiliki hak veto atau menjadi anggota permanen dalam Dewan Keamanan di PBB, di United Nations, ya. Itu sama. Nah, Oda Sensei mengambil Big Five ala PBB di Dewan Keamanan itu menjadi Gorosei. Kemudian di kita ada nggak sih sejarah yang terlarang? Sejarah yang kemudian tuh jadi aib bagi orang-orang sekarang untuk tahu. Kenapa? Karena kalau tahu nih orang-orang sekarang akan sejarah yang terlarang itu, maka mereka bisa bangkit. Mereka itu bisa tergugah untuk menghadirkan sejarah masa lalu yang jaya tadi itu untuk ke dunia sekarang, dan itu tidak dikehendaki oleh orang-orang yang sedang dalam status quo. Ada seperti itu. Nah, ambil contoh misalkan di Nusantara atau di negeri kita yang kita sebut sebagai Asia Tenggara, itu ada nggak sih objek-objek arkeologi yang sama seperti apa yang diteliti oleh para arkeolog di Ohara, ya? Para arkeolog Ohara, mereka semua meneliti yang namanya batu poneglyph, ya. Batu poneglyph itu adalah sebuah batu kotak yang berisikan sebuah kalimat-kalimat, sebuah tulisan yang bahasanya itu sudah hampir punah, bahasa kuno, tidak ada yang paham kecuali orang-orang arkeolog, orang-orang paleontologi, ya. Nah, ada nggak sih di dunia nyata nih, di Nusantara kita sekarang, poneglyph yang serupa? Jawabannya ada, Bos, ya. Jadi gue memang gue bukan sarjana Ohara, gue ini sarjana Ciputat, ya. Dan memang gue nggak belajar arkeologi secara khusus, tapi arkeologi termasuk salah satu ilmu yang gue senengin. Bukan karena gue terinspirasi dari One Piece, tapi gue melihat memang dalam arkeologi ini
kita bisa mengetahui sejarah yang benar-benar terkuburkan dan terkaburkan. Betapa banyak aspek dalam sejarah Indonesia yang dia itu kita sering diceritain tentang kegemilangan Nusantara di masa lalu. Dari mulai zaman Sriwijaya, dari zaman Majapahit, kemudian lompat ke zaman kemerdekaan nasional ya. Nah, gue perhatiin, ada semacam abad kekosongan, abad sejarah yang narasinya itu dihilangkan oleh pengajaran sejarah nasional kita, sehingga abad-abad ini itu tidak diketahui secara umum oleh khalayak masyarakat negeri kita. Nah, inilah yang gue kejar, inilah yang gue berusaha untuk kuak ya. Dan sejarah-sejarah yang jarang tersimpan atau jarang ternarasikan dalam pelajaran sejarah kita itu banyak tersimpan di batu-batu poneglyph ya. Batu-batu poneglyph kalau bahasa One Piece, tapi kalau bahasa kita itu tersimpan di dalam batu-batu lisan kuno ya, atau di dalam prasasti-prasasti yang jarang orang melolok kepadanya. Tulisannya kayak poneglyph, iya ya. Tapi masalahnya mungkin banyak orang bisa baca, cuma nggak mengajar karena bahasa itu masih kita pakai ya, bahasa Arab atau bahasa Jawi atau bahasa Pegon atau bahasa Wonosobo dan lain-lain. Mungkin nggak semua kita bisa baca itu. Nah, itulah keunikannya. Bahasa-bahasa yang terkandung dalam poneglyph, yang terkandung dalam batu nisan prasasti dalam sejarah Islam di Nusantara, yang kemudian itu menjadi sebuah abad kekosongan yang bakal kita ulik di channel Move On dan di rubrik mengenai abad kekosongan.